Dita, guru bahasa Inggrisnya yang baru. Bu Dita, seorang janda muda yang anggun, membawa aura ketenangan dan kehangatan yang menarik perhatian Fahmi. Suatu sore yang sepi setelah jam sekolah, Fahmi tertinggal untuk menyelesaikan tugas esai yang tertunda. Di ruang kelas yang remang-remang, percakapan mereka mulai mengalir lebih dalam dari sekadar materi pelajaran. Sore itu, ruang kelas terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara detak jam dinding yang memecah keheningan. Fahmi duduk di mejanya, berusaha keras untuk menyelesaikan esai tentang puisi-puisi Emily Dickinson. Ia merasa buntu, kata-kata terasa hambar dan tidak mampu menggambarkan emosi yang ingin ia sampaikan. Bu Dita sedang membereskan mejanya, memasukkan buku-buku dan kertas-kertas ke dalam tasnya. Ia mengenakan blus berwarna krem dengan rok panjang berwarna coklat, pakaian yang sederhana namun tetap menonjolkan keanggunannya. Rambutnya diikat sanggul longgar, beberapa helai rambut terlepas dan membingkai wajahnya yang lembut. "Ada masalah, Fahmi?" tanya Bu Dita, suaranya lembut dan penuh perhatian. Fahmi mengangkat kepalanya, merasa sedikit malu karena ketahuan sedang kesulitan. Saya tidak tahu bagaimana memulai esai ini, Bu. Saya merasa tidak bisa menangkap esensi dari puisi-puisi Dickinson." Bu Dita tersenyum, mendekati meja Fahmi. Dickinson memang sulit dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun menyimpan makna yang sangat dalam. Coba ceritakan apa yang kamu rasakan saat membaca puisi-puisinya. Fahmi terdiam sejenak, mencoba merangkai kata-kata. Saya merasa kesepian. Seperti ada jurang yang memisahkan saya dari dunia luar. Tapi juga ada harapan, seperti secercah cahaya di tengah kegelapan. Bu Dita mengangguk, matanya menatap Fahmi dengan penuh pengertian. Itu adalah interpretasi yang bagus, Fahmi. Dickinson seringkali menulis tentang kesendirian dan kematian, namun ia juga menemukan keindahan dalam hal-hal kecil dan sederhana. Coba fokus pada perasaan itu, dan biarkan kata-kata mengalir dari sana. Fahmi menatap Bu Dita, merasa terhipnotis oleh tatapannya yang hangat. Ia merasakan sesuatu yang aneh bergejolak di dalam dirinya, perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa Bu Dita bukan hanya sekadar guru baginya, tetapi juga seseorang yang ia kagumi dan hormati. "Terima kasih, Bu," kata Fahmi, suaranya sedikit bergetar. "Saya akan mencoba." Bu Dita tersenyum lagi, lalu berbalik untuk mengambil tasnya. "Saya harus pergi sekarang. Tapi jika kamu masih kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi saya." "Baik, Bu," jawab Fahmi. Bu Dita berjalan menuju pintu, lalu berhenti sejenak dan menoleh ke arah Fahmi. "Oh ya, Fahmi. Saya sangat menghargai minatmu pada sastra. Jangan pernah berhenti membaca dan menulis." Setelah Bu Dita pergi, Fahmi duduk terdiam di mejanya. Ia merasakan kehangatan yang aneh di dadanya, seperti ada sesuatu yang baru saja terbangun di dalam dirinya. Ia menatap kertas esainya, dan tiba-tiba kata-kata mulai mengalir dengan lancar. Ia menulis tentang kesendirian, harapan, dan keindahan yang tersembunyi di balik kesederhanaan. Sore itu, Fahmi tidak hanya menyelesaikan esainya, tetapi juga menemukan sesuatu yang lebih berharga, sebuah perasaan yang baru dan membingungkan. Sebuah ketertarikan yang tumbuh terhadap guru bahasa Inggrisnya yang cantik dan misterius. Ia tahu bahwa perasaannya ini tidak pantas, namun ia tidak bisa mengendalikannya. Ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan cara untuk mengungkapkan perasaannya tanpa melanggar batasan yang ada. Setelah beberapa minggu berlalu, Fahmi dan Bu Dita semakin sering bertemu. Setiap pertemuan di kelas menjadi lebih intim, dengan percakapan yang mendalam tentang kehidupan, impian, dan harapan. Mereka berbagi cerita pribadi, dan Fahmi mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Bu Dita. Suatu hari, mereka memutuskan untuk bertemu di taman sekolah setelah jam pelajaran, di mana mereka dapat berbicara lebih leluasa. Hari itu, matahari bersinar cerah di atas taman sekolah. Fahmi duduk di bangku kayu, menunggu Bu Dita. Ia merasa berdebar-debar, campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Setelah beberapa minggu berbincang di kelas, ia merasa semakin dekat dengan Bu Dita. Namun, ia juga menyadari bahwa perasaannya semakin dalam, dan ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Ketika Bu Dita tiba, ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang menonjolkan kecantikannya. Rambutnya tergerai, dan senyumnya membuat hati Fahmi bergetar. "Maaf, saya terlambat," katanya sambil duduk di samping Fahmi. "Ada beberapa hal yang harus saya selesaikan di kelas." "Tidak apa-apa, Bu,"
jawab Fahmi, berusaha menenangkan diri. Saya senang bisa berbicara dengan Anda di sini. Mereka mulai berbincang tentang pelajaran, tetapi percakapan segera beralih ke topik yang lebih pribadi. Budita menceritakan tentang kehidupannya sebelum menjadi guru, bagaimana ia menyukai sastra dan seni, dan bagaimana ia menemukan kebahagiaan dalam mengajar. Fahmi mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita-cerita Budita. Saya selalu percaya bahwa setiap orang memiliki cerita yang unik, kata Budita. Dan saya ingin membantu murid-murid saya menemukan suara mereka sendiri. Fahmi merasa terinspirasi oleh kata-kata Budita. Saya ingin menulis lebih banyak, Bu. Saya merasa ada banyak hal yang ingin saya ungkapkan, tetapi saya tidak tahu bagaimana memulainya. Budita menatapnya dengan serius. Menulis adalah tentang kejujuran, Fahmi. Jangan takut untuk mengekspresikan perasaanmu. Terkadang, kata-kata yang paling sederhana bisa menjadi yang paling kuat. Mendengar nasihat itu, Fahmi merasa dorongan untuk berbagi lebih banyak tentang dirinya. Saya merasa terjebak kadang-kadang. Seperti ada sesuatu yang menghalangi saya untuk menjadi diri saya sendiri. Budita mengangguk, matanya penuh pengertian. Itu adalah perasaan yang umum, terutama di usia remaja. Kita seringkali merasa tertekan oleh harapan orang lain. Yang terpenting adalah menemukan apa yang membuatmu bahagia dan berani untuk mengejarnya. Fahmi merasa terhubung dengan Budita lebih dari sebelumnya. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. Ia hanya bisa menatap Budita, merasakan ketegangan yang mengalir di antara mereka. Saat mereka berbincang, angin sepau-sepau berhembus, membawa aroma bunga-bunga yang mekar di sekitar mereka. Suasana di taman terasa magis, seolah waktu berhenti sejenak. Fahmi merasakan kehangatan yang menyelimuti mereka, dan ia tahu bahwa momen ini sangat berharga. Bu, apakah Anda pernah merasa bingung tentang perasaan Anda? Tanya Fahmi, berusaha mencari cara untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Budita terdiam sejenak, seolah merenungkan pertanyaan itu. Tentu saja, Fahmi. Kita semua mengalami kebingungan dalam hidup. Terkadang, perasaan bisa sangat rumit dan sulit untuk dipahami. Fahmi menatap Budita, merasakan dorongan untuk lebih dekat. Saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa terhubung dengan Anda. Budita menatapnya dengan mata yang penuh emosi. Fahmi, kita harus berhati-hati. Saya adalah guru Anda, dan ada batasan yang harus kita jaga. Mendengar itu, hati Fahmi terasa berat. Ia tahu bahwa Budita benar, tetapi perasaannya tidak bisa diabaikan. Saya mengerti, Bu. Tapi saya tidak bisa menahan perasaan ini. Anda adalah orang yang sangat berarti bagi saya. Budita menarik napas dalam-dalam, tampak bingung. Fahmi, saya menghargai perasaanmu, tetapi kita harus menjaga hubungan ini tetap profesional. Saya tidak ingin ada yang salah paham. Fahmi merasa kecewa, tetapi ia juga menghormati keputusan Budita. Saya tidak ingin membuat Anda merasa tidak nyaman, Bu. Saya hanya ingin jujur tentang apa yang saya rasakan. Mereka terdiam sejenak, suasana menjadi tegang. Namun, di dalam hati mereka, ada pemahaman yang mendalam. Mereka berdua merasakan ketertarikan yang kuat, tetapi juga menyadari bahwa ada batasan yang harus dihormati. Setelah beberapa saat, Budita tersenyum lembut. Mari kita fokus pada pelajaran dan menulis. Kita bisa menjadikan ini sebagai kesempatan untuk saling belajar. Fahmi mengangguk, merasa sedikit lega. Meskipun perasaannya tidak terungkap sepenuhnya, ia tahu bahwa hubungan mereka masih bisa berkembang dalam cara yang positif. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi ide-ide dan inspirasi, sementara di dalam hati mereka, perasaan itu tetap ada, menunggu saat yang tepat untuk diungkapkan. Hari itu di taman sekolah menjadi momen berharga bagi Fahmi dan Budita. Meskipun mereka tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka secara langsung, mereka tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan guru dan murid. Mereka saling menghargai, saling menginspirasi, dan saling memahami, meskipun ada batasan yang harus dijaga. Setelah pertemuan di taman, Fahmi dan Budita menyadari bahwa perasaan mereka tidak bisa lagi diabaikan. Ketegangan semakin meningkat, dan mereka harus membuat keputusan tentang bagaimana melanjutkan hubungan ini. Dalam sebuah pertemuan rahasia di sebuah kafe kecil yang tenang di pinggiran kota, di bawah cahaya bulan yang lembut, mereka berbicara tentang perasaan mereka yang sebenarnya dan apa artinya bagi masa depan mereka.
Malam itu, Fahmi menunggu Budita di depan kafe. Ia merasa gugup, tetapi juga bertekad untuk berbicara jujur tentang perasaannya. Setelah pertemuan di taman, ia tidak bisa berhenti memikirkan Budita. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak mungkin, tetapi ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Budita di sisinya. Ketika Budita tiba, ia mengenakan mantel panjang berwarna gelap yang menyembunyikan gaunnya. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya bersinar dengan emosi yang mendalam. "Maaf, saya terlambat," katanya dengan suara pelan. "Saya harus memastikan tidak ada yang melihat saya keluar." "Tidak apa-apa, Bu," jawab Fahmi, berusaha menenangkan dirinya. "Saya senang Anda datang." Mereka masuk ke dalam kafe dan duduk di sudut yang terpencil. Suasana di dalam kafe terasa hangat dan nyaman, dengan aroma kopi dan kue yang memenuhi udara. Mereka memesan minuman dan terdiam sejenak, saling menatap dalam keheningan. "Saya tidak tahu harus mulai dari mana," kata Budita, memecah keheningan. "Saya merasa sangat bingung." "Saya juga, Bu," jawab Fahmi. "Tapi saya tahu satu hal, saya tidak bisa menyangkal perasaan saya lagi. Saya mencintai Anda." Budita terkejut mendengar pengakuan Fahmi. Air mata mulai menggenang di matanya. "Fahmi, jangan katakan itu. Ini tidak mungkin. Saya adalah guru Anda, dan Anda adalah murid saya. Kita tidak bisa bersama." "Saya tahu, Bu," kata Fahmi. "Tapi saya tidak bisa mengendalikan perasaan saya. Saya tahu ini salah, tapi saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa Anda." Budita menggelengkan kepalanya, berusaha menahan air matanya. "Ini gila, Fahmi. Jika orang tahu, kita akan hancur. Saya akan kehilangan pekerjaan saya, dan Anda akan dicemooh oleh teman-teman Anda." "Saya tidak peduli," kata Fahmi. "Saya bersedia mengambil risiko itu. Saya hanya ingin bersama Anda." Budita menatap Fahmi dengan tatapan yang penuh emosi. Ia melihat ketulusan di mata Fahmi, dan ia tahu bahwa ia juga merasakan hal yang sama. "Saya juga mencintai Anda, Fahmi," katanya dengan suara bergetar. "Tapi saya takut. Saya takut akan apa yang akan terjadi jika kita bersama." "Kita bisa merahasiakannya," kata Fahmi. "Kita bisa bertemu secara diam-diam, dan tidak ada yang akan tahu." "Itu tidak akan berhasil," kata Budita. "Cepat atau lambat, orang akan tahu. Dan ketika itu terjadi, kita akan kehilangan segalanya." Mereka terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Budita. Fahmi tahu bahwa Budita benar. Hubungan mereka akan selalu menjadi rahasia yang berbahaya, dan cepat atau lambat, rahasia itu akan terungkap. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Fahmi, merasa putus asa. Budita menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. "Saya pikir kita harus berpisah," katanya dengan suara pelan. Fahmi terkejut mendengar kata-kata Budita. "Apa?" "Tidak, Bu. Kita tidak bisa berpisah. Saya tidak bisa hidup tanpa Anda." "Saya tahu ini sulit, Fahmi," kata Budita. "Tapi ini adalah satu-satunya cara. Kita harus melindungi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita." Fahmi menggelengkan kepalanya, menolak untuk menerima keputusan Budita. "Saya tidak mengerti. Mengapa kita harus menyerah pada cinta kita? Mengapa kita tidak bisa berjuang untuk itu?" "Karena cinta kita tidak mungkin, Fahmi," kata Budita. "Kita hidup di dunia yang penuh dengan aturan dan batasan. Dan terkadang, kita harus menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita miliki." Air mata mulai mengalir di pipi Fahmi. Ia merasa hancur, seolah hatinya telah dipatahkan menjadi ribuan keping. "Saya tidak percaya ini," katanya dengan suara bergetar. "Saya tidak percaya bahwa kita harus berpisah." Budita meraih tangan Fahmi dan menggenggamnya erat. "Saya juga tidak ingin berpisah denganmu, Fahmi," katanya. "Tapi ini adalah keputusan yang terbaik untuk kita berdua. Saya akan selalu mencintaimu, dan saya akan selalu mengingatmu." Fahmi menatap Budita dengan tatapan yang penuh kesedihan. Ia tahu bahwa Budita benar. Mereka tidak bisa bersama, dan mereka harus berpisah. Tapi ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Budita di sisinya. "Saya akan merindukanmu, Bu," kata Fahmi dengan suara pelan. "Saya juga akan merindukanmu, Fahmi," jawab Budita. Mereka terdiam sejenak,
saling menatap dalam kesedihan. Kemudian, Budita berdiri dan berjalan menuju pintu. "Selamat tinggal, Fahmi," katanya dengan suara bergetar. "Selamat tinggal, Bu," jawab Fahmi. Budita keluar dari kafe dan menghilang ke dalam malam. Fahmi duduk terdiam di mejanya, air mata terus mengalir di pipinya. Ia merasa hancur, seolah hidupnya telah berakhir. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, Fahmi dan Budita membuat keputusan yang sulit. Mereka memutuskan untuk berpisah, meskipun mereka saling mencintai. Mereka tahu bahwa hubungan mereka tidak mungkin, dan mereka harus melindungi diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Meskipun hati mereka hancur, mereka tahu bahwa ini adalah keputusan yang terbaik untuk mereka berdua. Cinta mereka akan selalu menjadi kenangan yang indah, tetapi mereka harus melanjutkan hidup mereka masing-masing.